Alhamdulillah pada hari ini anak-anak ini saat sedang boleh dikatakan libur sekolah, terutama libur memanjang karena musibah COVID-19 ini. Alhamdulillah kegiatan kita sudah kita mulai dari sholat subuh berjamaah, sebelumnya dengan tahajud juga kita berjamaah. Dan pada hari ini anak-anak dari rumah berbagi ini ya ikut membantu yang namanya proses produksi, yang namanya membuat kopi ya, dari yang namanya kopi yang namanya masih mentah ya, kita pilih yang berkualitas, dan kopi yang berkualitas inilah yang akan kita proses di dalam yang namanya ruang processing, yang insya Allah ini akan menghasilkan yang namanya kopi yang harum, wangi. Dan ini juga anak-anak saya ini kita libatkan pada waktu libur ini, dan insya Allah mereka akan merekam semua apa yang mereka lakukan ini. Dan tentu saya sebagai orang tua berharap ya, Amal, Abu, Umi ya, dan yang lain, suatu hari ayah juga berharap kamu nanti mandiri, bisa yang namanya ya, punya yang namanya kemandirian dengan yang namanya usaha, yang namanya kopi ini. Karena kopi ini adalah warisan dari leluhur kita sejak dari zaman kolonial Belanda dahulu. Jadi kopi ini jadikanlah yang namanya ladang ibadah kita, ladang nafkah kita ya. Kita isi hari-hari kita ya, sembari menunggu di antara waktu sholat, kita isi dengan yang namanya ikhtiar, berproduksi, mencari nafkah, dengan yang namanya memproses yang namanya bubuk kopi ini. Apa kegiatan kita di hari ini, Dek? Di hari libur ini kami belajar untuk membuat kopi yang berkualitas. Amin. Ini alhamdulillah sudah cukup banyak ini Pak, hasil kopi ini. Ini sudah dijual ke Jawa Tengah, Jogja, ke Medan ya, di daerah Jawa itu ada juga Bandung, dan ada beberapa yang namanya restoran atau kafe. Bahkan ya ini Kak Adi, Kak Ung, ada juga permintaan dari Bali ya. Dan ini juga kopi ini media kita juga untuk yang namanya menjalin silaturahmi, erat hubungan, dan menambah yang namanya keluarga besar. Insya Allah. Kalau harapan saya ajak, saya doakan agar mereka ini mentradisikan, membudayakan, dan memahami apa yang diwariskan oleh leluhur kami di tanah Besma ini. Dan harapan saya mereka, kalau ada yang namanya takdirnya, jadilah mereka yang namanya usaha ikhtiar duniawinya ya, mungkin sebagai yang namanya ya tukang kopi bubuk. Saya ditunjuk oleh Ayahanda Hairil selaku pembina Yayasan Panti Asuhan Rumah Berbagi Madrasah Rohani Al-Quds untuk membimbing adik-adik menjariahkan ilmu saya di sektor kopi, di sektor produktif UMKM yang membekali mereka ke depan mudah-mudahan bisa mandiri dan produktif. Dan di sini juga kami secara langsung dan tidak langsung mengutamakan, memprioritaskan 10% dari keuntungan untuk kebutuhan adik-adik di Yayasan Rumah Berbagi ini. Kebutuhan untuk apa, Pak? Kebutuhan seperti buku sekolah mereka, baju mereka, terus dan lain-lain untuk kegiatan mereka. Jadi kami berupaya agar bisa semandiri mungkin, dan adik-adik ke depan pun lebih mandiri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup mereka ke depan.
time.